Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati, kami cintai semua sahabat yang ada di Dewan Pembina Puldapi, ada wakil, ada sekretaris dan seluruh anggota. Dan yang saya hormati Ketua Umum Puldapi, berikut para ketua 1, 2, dan 3. Juga yang saya hormati Sekretaris Jenderal beserta Sekretaris 1, 2, dan 3. Dan yang saya hormati Bendahara Umum dan Bendahara 1 dan 2, serta seluruh pengurus di 6 departemen yang sebentar lagi insyaallah ta'ala akan disahkan dan dikukuhkan, ya, lengkap semuanya dengan anggotanya. Secara khusus kepada saudara saya, tuan rumah, sesepuh dan pengasuh daripada pesantren Abdullah bin Abbas As-Salafi, Al-Ustadz Khalid Syamhudi LC MPD. Betul kata beliau, kita bersaudara, ada hubungan khusus memang, ya. Khususnya itu dirajut sejak kita di Sofwah yang dipimpin oleh Al-Ustadz Abu Bakar At-Tuwai hafizahullah. Kita termasuk tim atau komite tetap untuk daurah tauhid nasional bagi guru-guru tauhid. Terus berlanjut alhamdulillah sampai hari ini. Dan juga anak-anak kita juga saling menjadi sahabat. Orang tuanya bersahabat, anak-anaknya juga bersahabat. Jazakallahu khairan sudah menjadi tuan rumah, dan saya bangga berhasil masuk ke Ibnu Abbas ini, karena kapan hari tidak berhasil masuk, ya. Waktunya enggak tepat, mau Jumatan ke sini enggak dibukakan sama para santri, ya. Akhirnya saya balik, diberi oleh Allah ganti yang lebih baik. Masya Allah, saya senang dan juga sangat berkembang. Dulu awal-awal tahun 2009 sempat kerjasama dengan Ponpes Ibnu Abbas untuk menggelar kajian waktu subuh. Awal ngoreksi waktu subuh. Alhamdulillah, para pengurus Puldapi semuanya yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berhasil melaksanakan muktamar Puldapi kedua, kita lalui dengan baik, dengan penuh sukacita, tanggal 8 sampai 11 Oktober di Al-Ma'tuk. Alhamdulillah, dengan izin Allah, tidak lama setelah itu, yaitu pada saat sekarang ini, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk acara pengukuhan susunan pengurus yang sudah lengkap, berikut dengan musyawarah kerja. Pertemuan ini pasti membawa kebaikan yang tak terhingga. Karena harapan kita dengan banyak bertemu untuk mengurusi agama dan umat, ini semakin menambah iman, semakin menambah cinta, dan insya Allah ta'ala kita masuk surga bersama. Allahumma amin. Harus banyak berdoa yang baik dan harus mengamini orang yang berdoa. Amin.
Kalau Nabi SAW bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kalian tidak masuk surga hingga beriman. Kalian tidak beriman hingga saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu? Kalau kalian melakukannya, kalian pasti saling mencintai. Lalu kata Nabi SAW, sebarkan salam di antara kalian. Teman-teman sekalian, kalau menyebarkan salam saja itu membawa kepada saling cinta, apalagi kita bertemu untuk musyawarah, belum apa-apa sudah disuguhi duren, lebih dari salam, itu akan menghadirkan rasa cinta yang luar biasa, cinta dalam berjuang ini. Maka harapannya itu juga bagian daripada praktek hadis Nabi SAW, yaitu kita menambah iman untuk menambah saling cinta di antara kita, apalagi dalam satu lembaga besar Puldabi ini yang memang diusung bersama-sama. Kalau kita saling mencintai, apalagi banyak pengurus baru, anggota baru, juga dengan usia yang berbeda, dari tempat yang berbeda, dengan sering bertemu, bertatap muka, saling bercengkerama, bermusyawarah, makan bareng, itu pasti harapan kita semua adalah terbentuknya saling mengenal lebih dekat, saling mencintai, lalu menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya tadi akan masuk surga bersama-sama. Allahumma amin. Jangan ragu-ragu kalau mengatakan amin. Apalagi jangan berbuat bid'ah diganti dengan qabul. Teman-teman sekalian, ya saya tentunya mengucapkan selamat walaupun ini belum dikukuhkan ya, kepada teman-teman sekalian sudah terpilih dan yang akan segera dikukuhkan, terpilih sebagai pengurus Puldabi untuk periode 2022-2027. Karena sekali lagi ini adalah perjuangan yang besar, mengambil sebagian tugas ya, yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tabligh, apalagi dalam wadah Puldabi yang tentunya dengan 6 departemen itu cukup lengkap. Nah, namun seperti yang sudah kita sampaikan di muktamar, kita sepakati bersama, dari 6 departemen yang semuanya penting itu, 2 diantaranya yang harus digenjot, yaitu Departemen Pendidikan dan Departemen Dakwah. Karena seluruh anggota kita adalah lembaga pendidikan dan dakwah yang masing-masing memiliki kebutuhan untuk saling membenahi diri, melengkapi diri, mengembangkan diri, terus untuk maju bersama-sama di bidang pendidikan dan dakwah ini. Itu adalah tujuannya. Yang mana tentu maju itu ada ukurannya. Kalau kita sekolah ikut pemerintah tentu terakreditasi. Di sana sudah ada standar-standar untuk klasifikasi ini A, apa B, apa C begitu. Nah, begitu pula kalau kita mengadakan muadalah dengan lembaga pendidikan luar negeri, misalkan dengan UIM, dengan Jamiah Islamiyah di Madinah. Juga di sana ada standarnya. Harus mengisi isian dan kita harus menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan itu. Berarti sudah terukur, oh kita sudah terakreditasi oleh UIM. Nah, kita berharap juga di Puldabi nantinya ada semacam standar internal Puldabi untuk kompetensi daripada masing-masing lembaga kita. Ya sebagai cerminan lah untuk membantu menaiki anak tangga menuju kelengkapan.
Teman-teman sekalian rahimakumullah, di sambutan ini saya perlu mengingatkan bahwa apalagi nanti menjadi bahan daripada musyawarah kerja, bahwa soal kebutuhan perbaikan dan perbaikan itu sunnatullah dan syariatullah. Di mana saja kita hidup, di zaman sekarang, zaman dulu, zaman akan datang, selalu ada peningkatan itu wajib. Di negara terbelakang, negara berkembang, negara maju, semua tetap selalu ada yang dinamakan perbaikan. Bahkan di negara kita sendiri juga demikian. Kita sudah biasa bagaimana gonta-ganti arah kebijakan, gonta-ganti kurikulum, gonta-ganti sistem dan lain sebagainya. Itu kan aslinya dalam rangka untuk menuju perbaikan dan perbaikan. Kalau kita lihat ini ada 5 arah kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2023 ini. Hanya untuk melihat saja, jadi siapapun memang melakukan perbaikan, termasuk negara juga demikian. Di bidang pendidikan ada 5 arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Pertama, optimalisasi angka partisipasi pendidikan. Karena dirasa angka partisipasi ini masih sangat rendah. Untuk PAUD itu baru 30% dari anak-anak Indonesia yang sekolah PAUD. Yang lainnya belum. Ya. Kemudian kalau untuk yang sekolah anak usia SD SMP yang tidak sekolah itu 4 juta lebih anak Indonesia tidak sekolah, SD, SMP tidak sekolah. Banyak sekali, masing-masing sudah ada angka-angkanya ya. Kemudian yang kedua, sekilas saja, yang akan arah kebijakan kedua adalah riset dan inovasi pendidikan tinggi. Ya, itu juga kaitannya nanti dengan kerjasama dengan riset internasional. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk akan digalakkan bahasa dan kebudayaan untuk memperkuat pendidikan karakter melalui bahasa lokal, bahasa Indonesia dan juga kebudayaan. Ya, kemudian berikutnya adalah tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Ya, itu berapa? Keempat itu ya, atau kelima itu. Baik, ikhwani fiddin, saudaraku sekalian rahimakumullah. Maksud saya, jadi akhir dari pembahasan sambutan saya, ini artinya peluang bagi kita Puldabi maupun anggota-anggota Puldabi untuk bisa meningkatkan kualitas dari pendidikan kita sehingga menjadi sekolah yang favorit di daerah masing-masing atau menuju provinsi atau menuju nasional. Kalau sudah alhamdulillah tinggal pengembangan, tinggal mempertahankan. Ya, kalau belum meningkat perlu ditingkatkan lebih luas lagi jangkauannya. Kalau masih di bawah ya bersemangat untuk meningkatkan kualitas masing-masing. Yang kedua adalah untuk mengembangkan agar jangkauannya lebih luas. Nah, ini termasuk Ibnu Abbas, Masya Allah. Jadi murah berkualitas. Ya, itu yang tinggal sopo sing bayar gitu aja ya. Bagus, tapi paling tidak wali santri itu tertolong gitu. Nah, itulah terjangkau. Kemudian yang ketiga, bersabar, bersemangat untuk membuat standar kompetensi internal Puldabi. Kan belum. Nah, itu juga bersabar merumuskannya. Dan yang keempat, ya untuk ikut serta memikirkan perubahan arah kebijakan pendidikan secara khusus dan dalam bidang-bidang lain secara umum di Indonesia ini untuk periode 2024 dan seterusnya. Itu tentu saja dengan adanya doa, dengan adanya ikhtiar agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, pertama mengampuni dosa-dosa kita tentunya.
Yang kedua, agar merahmati kita dengan mengangkat untuk kita pemimpin yang bertakwa kepada Allah dan sayang kepada umat Islam, apalagi yang mampu untuk mengayomi dakwah salafiyah. Allahumma amin. Itu sambutan saya. Semoga pertemuan dan sampai akhir sukses dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.